Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Jihan Rezian akan mempresentasikan mengenai jihad dan dalil. Contohnya, menurut Salim Ibnu Abdullah Al-Fauzan, sebagaimana dikutip oleh Kashim Salenda, mengungkapkan bahwa terdapat 5 sasaran dalam jihad. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad menghadapi orang-orang yang berbuat maksiat. Yang keempat, jihad melawan orang yang munafik. Dan yang kelima adalah jihad melawan orang kafir. Nah, menurut Salih Ibnu Abdullah Al-Fauzan, sebagaimana dikutip dalam kitab Kashim Salenda, ada 5 contoh jihad yang dianjurkan atau dibenarkan dalam agama Islam. Yang pertama, ada jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu berarti adalah jihad dalam pengendalian diri kita terhadap nafsu. Kita tahu nafsu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki jenisnya. Yang pertama ada nafsu yang berbuat baik, ada juga nafsu dalam melakukan kejahatan. Nah, yang kita harus lawan di sini sebagai seorang muslim adalah jihad dalam perbuatan yang menjerumuskan kita kepada mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Sad ayat 26 Allah berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Allah berfirman dalam surat Sad ayat 26, "Dan janganlah kita mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kita dan dia menjauhkan kita dari jalan Allah. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu akan diberikan azab yang sangat pedih di hari akhirat." Selanjutnya yaitu jihad melawan setan. Bagaimana yang dimaksud jihad melawan setan? Ini berkaitan dengan yang pertama. Melawan ajakan setan dalam berbuat maksiat merupakan sebuah anjuran ataupun cara kita berjihad melawan setan sudah dirumuskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, kata Allah dalam surat Fatir ayat 6. Maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, dalam surah Fatir ayat 6 Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya syaitan itulah musuh bagi kita, musuh yang sangat nyata. Maka anggaplah ia sebagai musuhmu. Jangan pernah menganggap syaitan sebagai teman kita, karena Allah sendiri mengatakan bahwa syaitan adalah musuh bagi kita. Nah, sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Apakah kita merasa bahwa kita ini adalah golongan dari syaitan? Tentu saja tidak. Syaitan hanya mengajak orang-orang yang mengikuti dia dan itu adalah dari golongannya. Maka dari itu kita harus menahan diri kita dari bisikan syaitan. Dan juga kita harus melawan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu juga dibarengi dengan syaitan. Selanjutnya, jihad menghadapi orang-orang yang berbuat maksiat. Jihad menghadapi orang-orang yang berbuat maksiat yaitu adalah jihad dalam konteks amal ma'ruf nahi munkar, yaitu melawan kezaliman dan mengajak orang-orang kepada kebaikan. Jadi Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam surah Ali Imran Allah menerangkan, hendaklah kita sebagai seorang muslim yang baik dan taat kepada Allah, kita selalu senantiasa mengajak saudara-saudara kita dalam kebaikan, bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain, saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, selalu kita ajak dalam perbuatan kebaikan, dan kita selalu memohon agar keluarga kita tidak masuk ke dalam golongan-golongan orang yang mungkar. Karena sesungguhnya orang-orang yang mungkar itu adalah tempatnya di dalam jahanam, dan itu bersama orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Karena kebaikan yang kita bawakan kepada saudara kita dengan cara menasihati, menjauhkan dia daripada mungkar, itu merupakan suatu anjuran yang Allah suruh kepada kita semua dan juga Rasul. Karena sesungguhnya khairun nas anfa'uhum linnas,
Manusia yang baik itu, sebaik-baik manusia adalah yang selalu membawa kebaikan kepada manusia yang lain, yang selalu memberikan manfaat bagi orang-orang lain. Berikutnya yaitu jihad melawan orang-orang yang munafik. Jihad melawan orang-orang yang munafik itu adalah jihad melawan orang-orang yang punya keimanan tetapi hanya sebagai label. Maksudnya orang-orang yang dikatakan munafik dalam Islam adalah orang-orang yang dia Islam, dia mengaku dia beriman, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan dia adalah seorang muslimin ataupun muslimat. Dalam setiap perbuatan dia selalu melakukan maksiat. Dalam setiap kesempatan dia selalu syirik kepada Allah, menduakan Allah. Ini merupakan tanda-tanda seorang itu adalah munafik. Jadi kita bilang dia adalah Islamnya cuma label atau Islam KTP, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan dia adalah seorang yang muslim dan yang taat kepada Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 73 Allah menjelaskan, "Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Nauzubillah min dzalik." Ketahuilah bahwa orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir itu Allah gabungkan mereka. Allah satukan mereka di dalam neraka jahanam, tempat yang paling dalam di dalam neraka. Allah memasukkan orang-orang yang munafik ini, Allah menyamaratakannya dengan kafir karena dia hanya lisannya saja yang Islam, hanya fisiknya saja yang Islam, hanya labelnya saja yang Islam, tapi perbuatannya sama saja dengan orang yang kafir. Dia orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah tanpa takut sedikit pun, tanpa khauf di dalam dirinya terhadap Allah. Maka orang-orang seperti ini pantas Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Maka oleh sebab itu, ini adalah jihad yang dianjurkan oleh Allah. Sebagai seorang muslimin, kita berhak, kita wajib untuk menegakkan 5 jihad ini. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad mencegah perbuatan maksiat dan selalu mengajak pada kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, jihad melawan orang-orang yang munafik. Dan yang kelima, jihad melawan orang yang kafir. Kita kembali sedikit. Jihad melawan orang yang kafir, dalilnya sama dengan seperti dibahas sebelumnya dengan orang munafik. Namun di sini kita lihat dulu, jangan salah perspektif. Jihad melawan orang-orang yang kafir adalah jihad melawan orang-orang yang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang kafir yang berbuat zalim terhadap kita, orang-orang kafir yang selalu mengganggu ibadah kita, mengganggu saudara-saudara kita yang muslimin, sehingga tidak ada lagi keamanan, kenyamanan dalam diri kita dalam beribadah. Maka orang-orang kafir seperti ini harus diperangi. Karena jika kita memerangi seluruh orang kafir itu tidak mungkin, karena Rasul saja semasa hidupnya beliau juga bersosialisasi dengan orang kafir, beliau juga berinteraksi dengan orang kafir, bahkan beliau juga belajar tentang duniawi dengan orang kafir. Maka tidak boleh semua orang kafir kita samaratakan harus berperang. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa yang boleh diperangi adalah kafir-kafir yang zalim, kafir-kafir yang mengganggu ibadah kita, serta kafir-kafir yang mengancam keamanan kita sebagai seorang muslim. Dan ini juga Allah masukkan orang-orang kafir yang seperti ini, sudah tentu dia di dalam neraka jahanam bersama dengan orang munafik dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanakum fi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.